Samudra luas selalu tampak tenang dari kejauhan. Biru membentang, ombak berirama, seakan tak ada yang perlu ditakutkan. Namun di balik ketenangan itu, terkadang tersembunyi bara yang siap menyala. Begitulah Laut Ambalat, sebuah kawasan strategis di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tempat di mana riak kecil bisa berubah menjadi badai besar. Disinilah kapal perang kedua negara pernah berdiri saling menatap, moncong meriam terarah, hanya menunggu perintah. Suasana tegang itu mengingatkan kita pada satu pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya pemilik Shah Ambalat? Dan yang lebih menggetarkan, bagaimana jika, seandainya saja, konflik ini berubah menjadi perang terbuka? Pertanyaan itu membawa kita pada sebuah kajian besar. Peta kekuatan, aset tempur, hingga skenario bentrokan di lautan. Namun hati-hati, jawabannya tidak sesederhana menghitung jumlah pasukan atau kapal. Karena di Ambalat, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga strategi, posisi, dan bahkan arti dari sebuah kata yang sering kita lupakan, damai. Mari kita telisik lebih dalam. Ambalat sendiri bukan sekadar laut kosong. Di dasar perairannya terkandung cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Tak heran jika Malaysia begitu berambisi, sementara Indonesia teguh menjaga wilayah itu sebagai bagian sah dari kedaulatan NKRI. Sengketa ini sudah berlangsung sejak awal 2000-an, ketika blok-blok migas di kawasan itu menjadi rebutan perusahaan internasional. Indonesia dengan tegas menolak klaim Malaysia. Peta resmi pemerintah menunjukkan bahwa Ambalat masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Bahkan, TNI telah berulang kali menggelar operasi militer untuk menjaga kedaulatan di sana. Dari perspektif sejarah, Indonesia juga punya dokumen dan dasar hukum kuat yang menegaskan kepemilikan tersebut. Namun, Malaysia tidak tinggal diam. Mereka mengacu pada tafsir hukum internasional yang berbeda, serta mencoba memanfaatkan keputusan Mahkamah Internasional terkait kasus Sipadan Ligitan pada 2002. Padahal, kasus itu berbeda konteks. Tetapi, dalam politik, setiap celah bisa dimanfaatkan untuk menguatkan klaim. Inilah yang membuat ketegangan terus membara. Walaupun tidak pernah meledak menjadi perang, momen-momen genting pernah terjadi. Kapal perang saling membayangi, jet tempur berpatroli, marinir siaga di garis depan. Dunia pun sempat menahan napas, khawatir konflik dua negara serumpun akan pecah. Sekarang mari kita bayangkan skenario yang lebih dalam. Bagaimana jika ketegangan itu benar-benar berubah menjadi perang terbuka? Siapa yang lebih siap? Mari kita lihat dari sisi kekuatan militer. Indonesia saat ini memiliki TNI Angkatan Laut dengan kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Armada kapal perang Indonesia meliputi fregat, korvet, kapal cepat rudal, serta kapal selam modern kelas Changbogo dan Nagapasa buatan Korea Selatan serta Jerman. Selain itu, Indonesia punya marinir dengan jumlah personel yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, ditambah pengalaman panjang menjaga perairan luas Nusantara. Dari sisi udara, TNI AU memiliki jet tempur F-16, Sukhoi Su-2730, serta pesawat taktis lainnya. Dalam waktu dekat, Indonesia juga memperkuat diri dengan pesawat baru generasi 4,5 yang akan semakin menambah kekuatan. Jika bicara soal personel, Indonesia jelas unggul dengan populasi besar yang bisa menjadi cadangan militer. Malaysia, di sisi lain, meski berukuran lebih kecil, punya senjata yang tidak bisa diremehkan. Angkatan laut mereka memiliki kapal selam Scorpene class buatan Prancis, yang terkenal senyap dan mematikan. Armada permukaan Malaysia, meski lebih sedikit, relatif modern, banyak diantaranya buatan Eropa dengan sistem senjata canggih. Di udara, Malaysia punya jet tempur Su-30 MKM yang sekelas dengan Sukhoi milik Indonesia, serta FA-18 Hornet yang terbukti tangguh. Kalau hanya membandingkan teknologi, Malaysia kadang terlihat lebih unggul di beberapa titik. Namun ingat, peperangan bukan hanya soal kualitas peralatan, tapi juga jumlah, pengalaman, dan posisi geografis. Ambalat sendiri jauh lebih dekat ke wilayah Indonesia dibanding Malaysia. Dari Tarakan, Nunukan, atau Balikpapan, kapal perang Indonesia bisa segera dikerahkan. Marinir bisa ditempatkan dalam waktu singkat. Sementara Malaysia, meskipun memiliki Sabah, tetap harus menjaga jalur suplai panjang dari semenanjung. Dalam peperangan laut, logistik adalah kunci utama. Sekarang mari kita simulasikan. Fase pertama konflik kemungkinan dimulai dengan konfrontasi terbatas.
Kapal patroli kedua negara berhadapan, saling mengintimidasi dengan manuver dekat. Tembakan peringatan mungkin dilepaskan. Jika ada kesalahpahaman atau provokasi, satu peluru bisa memicu perang. Jika pertempuran benar-benar pecah, Laut Ambalat akan menjadi saksi duel kapal permukaan, rudal anti kapal, dan operasi amfibi. Kapal selam Malaysia Skorpene akan menjadi ancaman besar bagi kapal Indonesia. Namun, Indonesia juga punya kapal selam Nagapasa yang bisa memburu balik secara senyap. Pertempuran bawah laut ini bisa menentukan jalannya perang. Di udara, duel jet tempur tak bisa dihindarkan. Suhao Indonesia berhadapan dengan Su-30 MKM Malaysia. Keduanya sama-sama tangguh, bergantung pada keterampilan pilot. F-16 Indonesia akan berduel dengan FA-18 Hornet Malaysia. Pertarungan udara ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi. Indonesia unggul dalam jumlah, sementara Malaysia unggul dalam modernitas avionik. Namun, perang tidak hanya di medan pertempuran. Ada faktor ekonomi dan politik internasional. Indonesia dengan populasi besar dan GDP yang lebih besar punya cadangan daya tahan lebih lama. Malaysia, dengan ekonomi lebih kecil, akan kesulitan mempertahankan perang panjang. Apalagi jika jalur perdagangan terganggu, Malaysia bisa merasakan dampak lebih cepat. Tapi jangan salah, Malaysia punya kedekatan diplomatik dengan negara barat. Jika konflik meluas, ada kemungkinan dukungan intelijen dan logistik mengalir ke Kuala Lumpur. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, cenderung lebih mandiri. Namun sejarah menunjukkan, kemandirian itulah yang membuat bangsa ini sulit dikalahkan. Mari kita tarik kesimpulan sementara. Jika perang singkat, Malaysia mungkin bisa memanfaatkan keunggulan teknologinya. Namun jika perang berlarut-larut, Indonesia akan lebih unggul dengan jumlah, sumber daya, dan posisi geografis. Tetapi, pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa yang menang. Pertanyaan sejatinya adalah, siapa yang paling rugi jika perang pecah? Jawabannya jelas, kedua bangsa. Indonesia dan Malaysia sama-sama serumpun, berbagi sejarah, budaya, bahkan bahasa. Ribuan pekerja Indonesia mencari nafkah di Malaysia, ribuan mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Perang hanya akan menghancurkan ikatan ini, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Dan jangan lupa, dunia internasional tidak akan tinggal diam. ASEAN dibangun dengan semangat persatuan kawasan. Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara besar lain punya kepentingan di jalur perdagangan Ambalat. Konflik bersenjata di sana akan segera menarik campur tangan mereka. Hasilnya, Indonesia dan Malaysia justru bisa menjadi pion dalam permainan geopolitik global. Pada akhirnya, Laut Ambalat bukan hanya simbol perebutan energi. Ia adalah ujian kedewasaan politik kedua negara. TNI memang terus memperkuat kehadirannya di sana, kapal-kapal perang terus berpatroli dengan gagah. Tetapi lebih dari itu, pesan yang dikirim sebenarnya adalah, kami siap berperang, tapi lebih siap menjaga damai. Karena damai bukan berarti lemah. Damai justru menunjukkan kekuatan sejati. Kekuatan untuk menahan diri, kekuatan untuk memilih masa depan yang lebih baik bagi rakyat, daripada mempertaruhkan segalanya di medan perang. Maka, jika Anda bertanya siapa yang menang dalam perang Ambalat, jawaban yang paling tepat mungkin, tidak ada. Pemenangnya adalah pihak ketiga yang memanfaatkan perpecahan. Sedangkan yang kalah, rakyat Indonesia dan Malaysia sendiri. Dan mungkin, inilah alasan mengapa setiap kali ketegangan meningkat, kedua pihak akhirnya memilih mundur. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, harga sebuah peluru jauh lebih mahal daripada nilai minyak di dasar Laut Ambalat. Laut ini akan terus dijaga, akan terus diperebutkan di meja diplomasi, tapi semoga tidak pernah dengan darah. Karena kita semua tahu, badai bisa saja lahir dari laut yang tenang. Tapi sekuat apapun badai itu, selalu ada pilihan untuk menenangkan kembali ombaknya.